Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Yang pertama Agus Seiri, yang kedua Asrianur, Ahmad Sofi, Muhammad Zaini, Mardiadi, Rizky Nugroho. Hadir semua ya. Ada yang hadir nggak? Hadir semua, Pak. Semua ya. Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah mengabsen kalian dan alhamdulillah hadir semua. Sebelum melakukan pembelajaran di bawah bangku kalian atau di sampingnya kalau ada sampah bisa diambil dulu, dibuang, dan kursi-kursinya dirapikan. Baik, terima kasih. Di sini hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang aliran-aliran ilmu kalam beserta tokoh-tokohnya. Ada yang tahu nggak aliran ilmu kalam itu apa? Ya. Aliran ilmu kalam itu hadir pada abad kedua Hijriah, yang dimana melalui sentuhan kreativitas intelektual para tokoh Mu'tazilah dengan Wasil bin Atha sebagai tokoh penggagas atau perintisnya. Suatu pendapat mengatakan kemunculan ilmu kalam itu secara eksklusif berasal dari kreasi peradaban Islam yang dimulai dari peradaban seputar sifat dan zat Tuhan dalam kitab suci. Pendapat lainnya itu juga mengatakan bahwa ilmu kalam lahir itu dari wacana ikhwan ketuhanan yang berkembang di kalangan teolog Kristen. Mengapa ilmu kalam itu bisa muncul? Yang pertama itu pada zamannya Affan hingga pada zamannya Ali bin Abi Thalib, dengan ilmu keislaman lainnya atau ilmu kalam atau ilmu teologi yang muncul sebagai akibat dari perpecahan sosial keagamaan dan tubuh umat Islam. Di dalam aliran-aliran ilmu kalam itu memiliki banyak sekali aliran. Tapi yang akan kita pelajari hari ini itu yang kita akan pelajari hari ini ada 4 aliran. Yang pertama aliran Khawarij, yang kedua aliran Murji'ah, yang ketiga aliran Syiah, dan yang keempat itu aliran Jabariyah, di mana aliran Khawarij itu secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab Khawarij, yang artinya secara bahasa itu digunakan oleh kalangan Islam untuk menyebut sekelompok orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan dasar ajaran, kaum Khawarij ini menganggap bahwa nama itu berasal dari kata dasar kharaja yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 4 yang merunut ayat 4. Kemudian doktrin dari ajaran aliran Khawarij itu yang pertama keimanan, di mana keimanan setiap umat Nabi Muhammad itu harus terus melakukan dosa besar hingga matinya belum melakukan tobat, maka dihukum kafir secara kekal dan neraka. Yang kedua itu memperbolehkan tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila kepala negara itu khianat atau zalim. Yang ketiga itu ada paham bahwa amal soleh merupakan bagian dari esensial diri iman. Oleh karena itu para pelaku dosa besar tidak bisa disebut muslim tetapi disebut dengan kafir. Yang aliran Murji'ah ini itu dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhir nanti. Dengan doktrin ajaran itu menurut Harun Nasution menyebutkan bahwa Murji'ah itu memiliki 4 ajaran pokok, yaitu yang pertama itu menunda hukum atas Ali Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan
kepada Allah di hari akhir kelak. Yang kedua itu menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. Yang ketiga itu meletakkan pentingnya iman dari amal. Dan yang terakhir itu memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu aliran Syiah. Pengertian Syiah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti Syiah atau menurut bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut. Selain itu juga Syiah itu bermakna kaum yang berkumpul di atas suatu perkara dengan bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah Ali, artinya itu pengikut Ali atau Muslim Syiah percaya bahwa keluarga Muhammad yaitu para imam Syiah adalah sumber pengetahuan terbaik. Dengan doktrin ajaran yang pertama tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Yang kedua itu al-adl bahwa Allah adalah Maha Adil. Yang ketiga itu an-nubuwah bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada manusia. Yang keempat itu jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000. Yang kelima nabi dan rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ahlul baitnya yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan 9 imam dari keturunan Husain adalah manusia-manusia suci. Itu tadi penjelasan sedikit tentang aliran ilmu kalam. Nah selanjutnya untuk penjelasan dari Bapak tadi, Bapak menyediakan video terkait pembelajaran aliran-aliran ilmu kalam supaya kalian bisa lebih memahami tentang aliran-aliran ilmu kalam tersebut. Lahirnya beberapa aliran teologi. Dari persoalan Muttaqib Al-Kabir, lahir beberapa aliran teologi. Aliran tersebut adalah: pertama, aliran Khawarij yang berpandangan bahwa orang berbuat dosa besar adalah kafir dan wajib dibunuh. Kemudian aliran Murji'ah yang berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak. Aliran selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Namun mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi Mu'tazilah, orang seperti ini dikatakan tanzilu baina manzilatain. Kemudian aliran Qadariyah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran free will and free acts, kebebasan berkendak dan berbuat. Aliran Jabariyah. Aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran Qadariyah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkendak dan berbuat. Sebaliknya, aliran Jabariyah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini selanjutnya terkenal dengan predestination atau fatalism. Aliran Asy'ariyah merupakan aliran teologi tradisional yang disusun oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 935 Masehi. Pada awalnya, Abu Hasan al-Asy'ari merupakan orang Mu'tazilah yang merasa tidak puas dengan teologi Mu'tazilah. Dalam satu riwayat, keluarnya Abu Musa al-Asy'ari dari Mu'tazilah dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu'tazilah dicap Nabi Muhammad sebagai ajaran yang sesat. Selanjutnya aliran Maturidiyah, aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi yang wafat pada tahun 944 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, dua aliran terakhir yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah dikenal dengan nama aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum Islam. Aliran Asy'ariyah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi'i, sedangkan aliran Maturidiyah cenderung pada pendekatan Imam Hanifah. Dari sini dapat digambarkan bahwa permasalahan yang pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bukan permasalahan teologi, namun permasalahan politik. Dari permasalahan politik lahir persoalan Murtakib al-Kabir, dosa besar, yang selanjutnya berdampak besar pada pertumbuhan aliran teologi. Dari pergeseran tersebut, politik teologi melahirkan beberapa aliran teologi seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah.
serta aliran-aliran yang lain yang belum kita bahas pada kesempatan kali ini. Demikian sesi kali ini, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di sesi lanjutan dari perkuliahan ilmu kalam. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sedang nonton video pembelajaran tentang pengertian lebih lanjut tentang ilmu kalam. Apa sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan kalian kelompok, di mana satu kelompok ini terbagi jadi 3 orang. Jadi karena siswanya ada 6, berarti dijadikan 2 kelompok saja. Baik, tadi Bapak sudah membagikan kalian kelompok, yang dimana kelompok 1 itu mencari tentang pengertian dari aliran Jawariyah, dan dari kelompok 2 itu tokoh-tokoh dalam aliran ilmu kalam. Nah, baik, siapa dulu yang ingin menyampaikan jawabannya? Baik, silakan. Secara bahasa, Jabariyah berasal daripada jabara, yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tokoh-tokoh dalam aliran ilmu kalam. Yang pertama itu ada Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, yang kedua Urwah bin Hudair, yang ketiga Mustarid bin Sa'ad, yang keempat Usairah Al-Asadi, yang kelima Quraib bin Mar'ah, yang keenam Na'i bin Al-Azraq, yang ketujuh Abdullah bin Bashir, yang terakhir Najdah bin Amir Al-Hana'i. Baik, bagus sekali jawabannya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, itu tadi pengertian dari aliran Jawariyah dan tokoh-tokoh ulama ilmu kalam. Baik, dari penjelasan yang telah kita pelajari pada hari ini, dapat Bapak simpulkan bahwasanya itu ilmu kalam itu ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, terutama agama Islam, dalam bukti-bukti yang yakin. Atau ilmu kalam itu yang juga membahas soal-soal keimanan, yang sering juga disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid. Keberadaan ilmu kalam itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Apa sebenarnya fungsi ilmu kalam itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang pertama, bahwasanya bagi umat muslim sendiri itu diharapkan bisa memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Tidak hanya secara simbolis, keimanan tersebut juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam menjalankan ibadah, komunikasi antar sesama, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas Muhammad Deni, mimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.